Senja di lembah harum selalu turun lebih cepat daripada di kota. Begitu matahari miring ke barat, bayangan pohon pinus merambat panjang di tanah berbatu, dan hawa dingin menyusup pelan ke setiap celah. Sari berdiri di depan gerbang kayu tua yang separuh catnya terkelupas, menatap rumah masa kecilnya yang kini tampak lebih kusam daripada yang ia ingat. Atap sengnya berlumut hijau, jendela kayunya sedikit menganga seolah menghela napas setelah lama menahan diam. Angin pegunungan membawa aroma tanah basah dan asap kayu bakar dari dapur-dapur rumah tetangga, memanggil kenangan lama yang selama ini ia biarkan terkubur. Ia baru tiba setelah menempuh perjalanan hampir 8 jam dari kota, menembus jalan berliku dan hutan yang seakan tak ada habisnya. Mobil travel yang mengantarnya sudah lama menghilang, meninggalkan kesunyian yang hanya dipecah oleh serangga malam. Dalam ransel, baju-bajunya terlipat rapi, tetapi yang lebih berat adalah rasa cemas yang ia bawa. Kedua orang tuanya, yang dulu begitu tangguh mengelola ladang kopi, kini dikabarkan sakit dan tak lagi kuat bekerja. Surat dari Bu Kinasi, tetangga sebelah rumah, menjadi alasan kepulangannya. Ibumu sering pingsan, ayahmu batuk darah. Begitu bunyi kalimat yang membuatnya gelisah berhari-hari. Sari menapakkan kaki di jalan setapak berbatu. Mendekati pintu rumah, setiap kerikil yang terinjak menimbulkan bunyi renyah, berpadu dengan hembusan angin yang menyeret aroma dedaunan pinus. Di kejauhan sayup-sayup terdengar suara gamelan dari balai desa. Nada-nada pelog itu seperti bisikan masa kecilnya. Malam-malam pertunjukan wayang di lapangan, lampion minyak yang menari di udara, dan suara ayahnya yang mengajaknya membeli wedang jahe. Semua itu membuat dadanya sesak. Rindu bercampur takut nok, kowe wis teko? Suara serak memanggilnya dari arah pintu samping. Sari menoleh dan melihat Bu Kinasi berdiri di ambang. Tubuhnya dibalut kain jarik dan cardigan tua. Wajahnya keriput, namun mata bulatnya tetap jenaka seperti dulu. Bu Kinasi, "Iya, saya baru sampai," jawab Sari sambil menunduk hormat. Bu Kinasi melangkah mendekat, menyentuh bahu Sari seolah memastikan gadis itu benar-benar nyata. "Syukurlah kamu pulang. Bapak sama ibumu sering nyari-nyari. Mereka di dalam." Barusan istirahat. Sari mengangguk, menahan gejolak di dadanya. Ia mengikuti Bu Kinasi masuk, melewati ruang tamu yang masih sama. Meja kayu jati dengan taplak putih yang sudah memudar, rak buku tua penuh debu, dan foto-foto keluarga yang menggantung miring. Hanya satu hal yang berbeda. Udara di dalam rumah ini lebih lembab, seakan menyimpan embun yang tak mau pergi. Kedua orang tuanya berbaring di kamar. Wajah mereka pucat namun tersenyum saat melihatnya. Mereka menanyakan kabar, menepuk tangannya dengan kasih yang tak berubah. Meski terbaring lemah, mereka tetap berusaha menenangkan Sari, seperti dulu saat ia kecil dan takut gelap. Sari duduk lama di sisi ranjang, mendengarkan suara napas yang berat, sementara di luar malam kian turun, menutup desa dengan selimut kabut tipis menjelang maghrib. Sari keluar sejenak untuk menghirup udara. Cahaya jingga terakhir memantul di sela pepohonan. Jalanan desa sudah sepi. Hanya terdengar suara gemericik air dari saluran irigasi, dan sesekali ringkikan kuda dari kandang jauh. Di kejauhan balai desa tampak remang, namun gamelan masih berbunyi pelan seperti gema dari masa lampau. "Baru sampai ya, Sari?" Sebuah suara lelaki menyapa. Pak Surya, kepala dusun, berjalan mendekat sambil menenteng lampu Petromax. Badannya kekar meski rambutnya mulai memutih. "Semoga orang tua lekas sehat. Kami semua di sini akan membantu sebisa mungkin." "Terima kasih, Pak," balas Sari dengan senyum tipis. Pak Surya mengangguk, lalu matanya menatap langit yang mulai gelap. Angin malam di lembah harum kadang suka nakal. "Jangan lupa tutup jendela rapat-rapat." Ia menepuk bahu Sari lalu melangkah pergi. Cahaya lampu Petromaxnya perlahan menelan dirinya dalam kabut. Sari berdiri sendirian di halaman. Udara semakin dingin menusuk tulang. Daun-daun pinus bergesekan, menimbulkan suara lirih yang anehnya seperti bisikan. Ia menengadah, melihat awan tebal menutup purnama yang seharusnya muncul malam itu. Tiba-tiba seekor burung gagak melintas rendah, hinggap di tiang pagar. Bulu hitamnya berkilat samar di bawah cahaya sisa senja. Burung itu menatapnya dengan mata bundar, diam tak bergerak. Hembusan angin membawa aroma samar, campuran antara dupa dan tanah basah. Sari bergidik, entah karena udara pegunungan atau sesuatu yang lebih dalam. Di kejauhan, gamelan berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang terasa terlalu pekat. Sari menarik napas panjang, menepis perasaan aneh yang merayap di tengkuknya. Ini hanya desa tua yang sudah lama ia tinggalkan, pikirnya.
Burung gagak hanyalah burung gagak, dan bisikan angin hanyalah alam pegunungan yang tak ia kenal lagi. Namun ketika melangkah kembali ke dalam rumah, ia sempat menoleh. Gagak itu masih menatapnya, tidak berkedip, seolah menyimpan pesan yang belum terucap. Di dalam, lampu minyak menyala temaram. Ibu dan ayah tertidur dengan napas teratur. Sari menutup pintu dan memastikan semua jendela terkunci seperti pesan Pak Surya. Namun suara angin di luar tetap terdengar, menyelinap melalui celah papan, membawa bisikan yang samar, atau mungkin hanya khayalannya. Malam pertama di Lembah Arum pun datang, menutup hari dengan keheningan yang nyaris magis. Sari merebahkan diri di kamar lamanya, mendengarkan detak jantungnya sendiri berpacu dengan irama alam. Di luar burung gagak kembali bersuara sekali, panjang seperti tanda yang belum ia mengerti. Suara itu masih terngiang ketika Sari terbangun keesokan paginya. Udara kamar lembab, tirai tipis bergoyang pelan meski jendela tertutup rapat. Sekilas ia lupa di mana berada, sampai aroma tanah basah dan kayu jati tua menegaskan. Ia sudah pulang ke Lembah Arum. Cahaya fajar menembus celah dinding, menyapu lantai papan dengan warna keperakan. Detik itu juga ia tersadar oleh kesunyian yang berbeda. Bukan keheningan pagi desa yang biasa, melainkan sesuatu yang berat, seperti napas yang tertahan di udara. Ia bergegas ke kamar orang tuanya. Bau minyak kayu putih menyambut, bercampur dengan aroma jamu yang semalam disiapkan Bu Kinasih. Ayahnya terbaring kaku, wajahnya pucat pasi. Di sisi lain ranjang, ibunya masih memejam. Napasnya lambat dan terputus-putus. "Ibu." "Ayah," suara Sari nyaris berbisik, tapi tak ada jawaban. Ia menyentuh lengan ayahnya. Dingin seperti batu yang lama tertinggal di sungai. Panik merambat seperti api liar. Bu Kinasih muncul tergesa, mata tuanya merah karena kurang tidur. Sari tak sempat berkata apa-apa. Pandangan mereka bertemu dan jawaban sudah ada di sana. "Endok, sabar ya," suaranya pecah. "Bapakmu sudah pergi." Tak sampai 1 jam kemudian Ibu Sari menyusul, menghembuskan napas terakhir dengan mata yang terbuka setengah. Menatap langit-langit seperti mencari sesuatu yang tak terlihat. Sari berteriak memanggil namanya. Tapi udara menelan suara itu. Di luar, angin pagi yang semula lembut tiba-tiba menderu, membuat genting bergetar. Burung-burung kecil di pohon jambu berterbangan serentak, seperti diusir kekuatan yang tak kasat mata. Kabar duka menyebar cepat ke seantero desa. Menjelang siang, halaman rumah sudah dipenuhi tetangga. Pak Surya datang membawa rombongan lelaki untuk menyiapkan pemakaman. Para ibu menyalakan kompor tanah, menyiapkan kopi pahit dan pisang rebus untuk para pelayat. Ulan, sahabat lama Sari, datang dengan mata bengkak. Ia memeluk Sari tanpa kata, hanya isak yang jadi bahasa. Kabut turun lebih cepat hari itu, seolah menutupi Lembah Arum dengan selendang abu-abu. Prosesi pemakaman digelar di pemakaman tua di lereng bukit. Tempat pepohonan pinus berdiri rapat dan lumut menutupi nisan-nisan lama. Langkah rombongan pengantar jenazah terdengar berat. Batu-batu basah di jalan setapak licin oleh embun. Di kiri kanan hutan seperti menutup diri. Burung tak berkicau, serangga pun diam. Sari berjalan di belakang keranda. Matanya basah namun pikirannya justru terisi hal-hal aneh. Mengapa keduanya pergi hampir bersamaan, padahal semalam mereka masih berbicara? Meski lemah, kenapa tubuh mereka mendingin begitu cepat, seperti dikejar waktu? Pertanyaan itu menancap dalam, namun tak ada ruang untuk bertanya. Di pemakaman, 2 liang sudah digali berdampingan. Tanahnya basah dan pekat, uap dingin mengepul dari galian seperti napas bumi sendiri. Doa dipanjatkan, ayat-ayat suci bergema lirih. Namun Sari merasa setiap kata melayang dan tertelan kabut saat tanah pertama dijatuhkan ke peti ayahnya. Angin bertiup kencang dari arah hutan, membuat obor bambu berkerlap-kerlip liar. Beberapa orang menoleh resah, bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Sari menangkap potongan kalimat yang tak sengaja lolos. "Penyakit aneh, kutukan lama." Dulu juga begitu. Kata-kata itu menyelinap seperti jarum dingin ke telinganya. Ia menoleh tetapi mereka menunduk cepat, pura-pura merapikan kain. Setelah semua selesai, 2 nisan sederhana berdiri berdampingan. Tanah merah di atasnya lembab dan berkilau di bawah kabut senja. Sari menatapnya lama. Perasaan kosong bercampur gentar. Pak Surya mendekat menepuk bahunya. "Sari, kita semua turut berduka, tapi kalau boleh menasihati, jangan terlalu lama di pemakaman setelah matahari turun. Angin di sini kadang membawa hal yang tidak baik." Ia mengangguk, meski tak benar-benar mengerti. Saat rombongan bubar, Sari tetap diam di antara 2 nisan.
Mendengarkan suara pinus yang bergesekan, sesekali angin membawa aroma melati yang anehnya tidak ada sumbernya. Burung gagak yang semalam ia lihat kini bertengger di dahan tinggi, menatapnya lagi, matanya menyala samar. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Para pelayat pulang, hanya tersisa Sari dan Wulan yang memutuskan menemani. Lampu minyak di ruang tamu berkedip-kedip tertiup angin yang masuk entah dari mana. Sari duduk memandangi foto keluarga di dinding. Bayangan nyala lampu membuat wajah ayah dan ibunya tampak bergerak pelan. Seperti hendak berbicara, Wulan, Sari berbisik, "Tadi kamu dengar apa yang orang-orang bicarakan? Soal kutukan?" Wulan terdiam sejenak, menatap jendela. "Desa ini memang penuh cerita lama, Sar. Ada kisah tentang Nyai Kenanga, perempuan yang dulu dibakar karena dituduh membawa petaka. Katanya keturunan para pelaku akan kena musibah. Entah kapan, tapi itu cuma cerita orang tua. Jangan terlalu dipikirkan." Sari menghela napas. Kata-kata itu bukannya menenangkan, malah menambah beban. Ia mencoba tidur, tapi mata sulit terpejam. Dingin menembus selimut, dan jam dinding seperti berdetak lebih lambat. Entah jam berapa, ia akhirnya terlelap. Dalam tidur yang gelisah, mimpi datang. Terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Ia berdiri di tengah hutan pinus. Kabut menebal hingga hanya beberapa langkah di depan yang terlihat. Suara air menetes dari pucuk daun, bergema seperti tetabuhan jauh. Dari kejauhan terdengar bisikan lembut, memanggil namanya berulang-ulang, "Sari, Sari." Suara itu bukan milik siapapun yang ia kenal. Perempuan, dalam seolah keluar dari tanah itu sendiri, Sari melangkah mengikuti panggilan. Kaki menembus lumut dingin, setiap langkah membuat kabut di sekitarnya bergoyang seperti tirai hidup. Bayangan hitam, mungkin manusia mungkin bukan, berdiri di antara batang pinus. Hanya mata yang tampak, dua cahaya merah samar. Ketika ia hampir mendekat, bisikan itu berubah menjadi jeritan panjang yang mengguncang seluruh hutan. Sari terperanjat, dadanya seakan diremas. Ia terbangun mendadak, keringat dingin membasahi punggung. Jantung berdegup liar. Lampu minyak di meja samping masih menyala redup, tapi angin dari jendela yang seharusnya tertutup menampar lembut wajahnya. Dari kejauhan, entah nyata atau sisa mimpi, terdengar lagi suara itu pelan memanggil, "Sari." Ia menatap jendela yang berembun di balik kaca. Kabut malam lembah arum bergulung pelan, seolah menunggu sesuatu. Sari memandangi kabut itu lama, hingga tubuhnya terasa kaku. Ada tarikan tak kasat mata yang membuatnya ingin membuka jendela dan melangkah keluar, tapi hawa dingin yang merayap di tengkuknya membuat ia menahan napas dan memeluk diri sendiri. Suara samar memanggil namanya sekali lagi, atau mungkin hanya gema pikirannya. Ia menutup mata, berdoa singkat, lalu menarik selimut hingga menutupi kepala. Pagi datang seperti tak peduli pada mimpi buruk. Matahari tipis menembus sela pinus, meneteskan cahaya ke dapur rumah yang dingin. Wulan sudah menyiapkan teh panas. Wajahnya masih menampakkan kelelahan. "Kamu tadi malam gelisah sekali," katanya sambil menyerahkan cangkir. "Aku hampir bangunkan, tapi kamu seperti terperangkap di mimpi." Sari mengangguk pelan, menatap uap teh yang berputar di udara. "Aku," seperti mendengar suara, memanggil namaku dari hutan. Wulan terdiam sejenak, alisnya mengerut. "Sar, itu cuma mimpi. Kau sedang berduka, pikiran kita bisa bermain aneh saat kehilangan." Namun sebelum Sari bisa membalas, pintu depan diketuk perlahan. Pak Surya berdiri di ambang, membawa tongkat kayu dan wajah serius. "Maaf mengganggu pagi kalian," ucapnya. Menundukkan kepala, "Aku datang karena ada sesuatu yang mungkin perlu kau ketahui, Sari." Mereka duduk di ruang tamu. Pak Surya menatap kedua gadis itu bergantian sebelum berbicara. "Beberapa warga tua bilang, kalau kematian mendadak seperti yang menimpa orang tuamu bukan penyakit biasa. Mereka menyarankan agar kau menemui Mbah Rendra di tepi hutan utara. Dia orang pintar atau dukun kalau mau disebut begitu. Dia sering dimintai bantuan bila ada hal yang tak bisa dijelaskan." Wulan langsung menegakkan punggung, nada suaranya tegas. "Pak Surya, maaf, tapi kita tidak bisa begitu saja percaya dukun. Ini mungkin penyakit, bukan kutukan atau apapun itu." Pak Surya menatapnya, matanya yang tua memancarkan kesabaran bercampur kekhawatiran. "Aku mengerti, Wulan. Tapi Mbah Rendra bukan dukun sembarangan. Dia jarang bicara, tapi banyak kejadian aneh di desa ini yang entah bagaimana dia tahu sebelum terjadi. Aku tidak memaksa, hanya memberi jalan bila Sari merasa perlu jawaban." Setelah Pak Surya pamit, keheningan menggantung di antara mereka.
Sari menatap jendela, melihat kabut masih menempel di dedaunan seperti semalam. Hatinya berperang, setengah dari dirinya menganggap ini tak masuk akal, setengah lagi merasa dorongan kuat untuk pergi. Mimpi yang ia alami, bisikan yang seolah nyata, semuanya seperti memaksanya mencari penjelasan. Aku harus menemui Mbah Rendra, kata Sari akhirnya. Suaranya pelan namun pasti Wulan menoleh cepat. Matanya melebar. Kamu serius? Sari, itu cuma menambah beban. Orang tua kita mengajarkan doa, bukan pergi ke orang yang main-main dengan hal gaib. Aku tidak mencari sihir. Aku hanya butuh jawaban. Mereka meninggal begitu saja, Wulan. Dokter desa pun tidak mengerti dan mimpi itu rasanya bukan sekadar mimpi. Wulan menggigit bibir menunduk lama. Kalau begitu aku tidak bisa ikut. Aku tidak mau terlibat dengan hal semacam itu, tapi janji, kalau ada apa-apa kau langsung kembali. Sari mengangguk. Ia tahu Wulan tak akan berubah pikiran. Menjelang sore, Sari bersiap. Ia mengenakan jaket tebal, memasukkan senter kecil ke dalam tas selempang. Kabut senja mulai turun. Lebih tebal dari biasanya. Seperti tirai raksasa yang menelan lembah, Pak Surya memberi petunjuk jalan. Ikuti jalan setapak ke utara sampai menemukan batu besar berbentuk kepala kerbau. Dari sana belok kiri. Rumah Mbah Rendra berdiri di antara dua pohon beringin. Langkah pertama di jalan berbatu terasa seperti memasuki dunia lain. Suara desa memudar, digantikan desiran angin dan gemerisik daun kering. Pinus-pinus tinggi berdiri rapat, menutup langit dengan kanopi gelap. Kabut senja menelan cahaya matahari yang sisa, membuatnya seolah berjalan di dalam mimpi. Setiap beberapa meter, Sari mendengar bunyi patahan ranting di balik semak. Tapi saat menoleh, hanya bayangan kabut yang bergerak. Aroma tanah basah makin kuat, bercampur wangi aneh seperti dupa terbakar. Ia merapatkan jaket, menyalakan senter meski masih ada cahaya redup. Cahaya kuning itu membentuk lingkaran kecil di jalan, sementara di luar lingkaran semuanya seperti berdenyut. Di tikungan jalan, Sari hampir tersandung batu besar berbentuk kepala kerbau. Persis seperti yang disebut Pak Surya. Batu itu dipenuhi lumut dan akar kecil yang merambat seperti urat nadi. Ia menelan ludah lalu mengambil jalur ke kiri. Jalannya lebih sempit. Dahan-dahan rendah menampar bahu dan wajahnya. Suara burung malam mulai terdengar. Tapi nyaringnya aneh. Lebih mirip tangisan bayi daripada kicau. Sari berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ia menoleh ke belakang. Jalan setapak yang dilalui sudah tak terlihat. Tertelan kabut. Hanya ada jejak kakinya sendiri di tanah lembab. Untuk sesaat rasa menyesal muncul. Mungkin Wulan benar, mungkin ini kebodohan. Namun bisikan dalam mimpi kembali menggema di kepalanya. Sari, yang melanjutkan langkah, udara semakin dingin. Napasnya keluar sebagai asap tipis. Di kejauhan, samar-samar tampak dua pohon beringin tua berdiri berdampingan. Batangnya sebesar pelukan 3 orang dewasa. Di antara keduanya berdiri sebuah rumah panggung kayu. Tua dan nyaris menyatu dengan hutan. Atapnya ditumbuhi lumut, dindingnya hitam oleh waktu. Tak ada lampu, hanya cahaya senja yang kian pudar. Ketika Sari mendekat, tanah di bawahnya terasa lebih lunak, seperti menginjak busa. Aroma dupa semakin kuat, meski tak terlihat sumbernya. Ia berhenti di kaki tangga rumah. Dari dekat, rumah itu tampak seperti menahan napas. Papan kayunya berderit pelan walau angin tak bertiup. Permisi, Mbah Rendra? Suara Sari bergetar memecah kesunyian. Tidak ada jawaban. Hanya suara serangga malam yang tiba-tiba berhenti, seolah alam pun menunggu. Ia mencoba lagi, lebih keras. Mbah Rendra, saya Sari dari Lembah Arum. Saya butuh bicara, masih sunyi. Tangannya meraih pegangan tangga. Dingin dan licin oleh lumut, Sari menelan rasa takut yang mendadak menyesak. Sekejap ia merasa seperti kembali ke mimpi itu. Kabut, bisikan, mata merah. Namun kaki ini sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ia menapaki anak tangga pertama. Papan kayu berderit nyaring. Menggema ke seluruh hutan. Sari berhenti, jantung berdebar. Menunggu apakah seseorang akan muncul. Tidak ada. Hanya kabut yang makin tebal mengelilingi rumah panggung seolah menutup dunia luar. Dengan langkah perlahan ia naik ke beranda. Pintu kayu di depannya sedikit terbuka, mengayun perlahan meski udara diam. Dari celahnya, aroma dupa bercampur anyir besi menguar menusuk hidung. Mbah, suaranya kembali lirih, nyaris tertelan oleh kabut yang melingkar. Pintu itu bergerak sendiri. Terbuka lebih lebar dengan derit panjang yang menggema ke sekeliling, menimbulkan getaran halus di tanah.
Sari menahan napas di balik ambang, kegelapan menyambut, pekat seperti rongga bumi. Dan di tengah keheningan itu, sangat samar terdengar lagi bisikan yang sama dari mimpinya. Kali ini lebih dekat, Sari. Jantungnya memukul tulang rusuk, tapi kaki seolah terpaku di tempat, di tepi hutan lembah arum yang berkabut. Sari tahu ia baru saja melintasi batas antara dunia yang ia kenal dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Suara itu begitu dekat hingga Sari merasakan hembusannya di telinga, membuat kulitnya merinding. Ia menahan napas, jantungnya berpacu seolah hendak meledak. Untuk sesaat dunia di sekelilingnya terasa menipis, hanya menyisakan rumah panggung tua dengan pintu kayu yang kini terbuka penuh. Gelap pekat di balik ambang tampak hidup, seperti lubang yang menunggu mangsa. Sari menggenggam tali tas selempangnya erat-erat. Angin malam diam. Tidak ada desiran. Tidak ada suara serangga. Seolah seluruh hutan menahan napas, aroma dupa yang semula samar kini menebal. Menyesakkan dada dengan wangi kayu cendana bercampur sesuatu yang anyir, mirip besi berkarat. Langkahnya maju perlahan ke ambang pintu, lantai beranda berderit panjang. Menambah nada sumbang pada kesunyian, ia menyorotkan senter kecil ke dalam. Cahaya kuning pucat menyingkap ruang depan yang sederhana. Rak kayu reot, tikar pandan tergulung di sudut, dan meja rendah penuh abu dupa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan Marendra. Suaranya nyaris tenggelam, tidak ada jawaban. Hanya pantulan cahaya senter yang menari di dinding papan, menyorot ukiran lama yang tak lagi utuh. Sari melangkah masuk, dan pintu di belakangnya menutup sendiri dengan dentuman lembut namun tegas. Ia tersentak, menoleh cepat. Pintu itu kini rapat, seperti tak pernah terbuka. Udara di dalam rumah lebih lembab daripada di luar, membuat kulitnya dingin dan lengket. Lantai bambu berdecit di bawah pijakannya. Saat cahaya senter bergerak, ia tertegun. Di atas lantai, terlihat jejak kaki basah. Jejak itu tidak beraturan, sebagian besar mengarah ke ruang tengah, lalu berputar kembali seperti lingkaran. Ukurannya kecil, mungkin telapak orang tua atau anak kecil. Sari menelan ludah. Rumah ini tampak tak dihuni bertahun-tahun. Dari mana datangnya jejak basah itu? Ia mengikuti jejak tersebut di dinding. Tergantung kain hitam dengan pola daun paku, seolah tirai penutup altar. Aroma dupa semakin kuat, bercampur bau tanah basah. Setiap langkah menimbulkan gema yang tak wajar, seakan lantai memantulkan bunyi lebih dari sekali. Bisikan itu kembali, lebih jelas, seperti suara perempuan sangat tua. Sari, senter di tangannya bergetar. Siapa di sana? Suaranya pecah. Barendra. Sari dari lembah arum. Sunyi. Hanya suara jantung sendiri yang memukul telinga. Ruang tengah menampakkan meja persembahan dengan mangkuk tanah liat berisi sisa abu. Lilin-lilin pendek sudah padam, menyisakan bau minyak gosong. Di sudut ruangan, sebuah kursi goyang kayu bergerak pelan. Maju mundur meskipun udara tetap diam. Sari menahan napas, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mendekat setengah hati. Barendra, saya datang karena butuh jawaban. Orang tua saya meninggal mendadak, tolong. Sebelum kata-katanya selesai, pintu belakang yang tadi tertutup rapat menutup sendiri dengan bunyi gedebuk keras. Seperti dihantam angin kuat, cahaya senter menyorot ke arah suara itu. Pintu kayu itu bergetar sejenak, kemudian diam. Seolah tak pernah bergerak, Sari mundur selangkah. Punggungnya menabrak rak kayu hingga botol-botol kaca bergetar. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini dari arah belakang pintu. "And where mau?" Sari, datang. Sudah. Ia menelan rasa panik yang merayap dari perut ke dada. "Kalau ini lelucon, hentikan," serunya. Meski suaranya sendiri terdengar lebih seperti permohonan, tak ada yang menjawab. Tapi suara lantai yang berderit pelan datang dari balik pintu belakang. Seperti seseorang sedang berjalan maju mendekat, setiap derit diikuti jeda, seolah langkah itu disengaja. Sari merasakan darahnya mengalir cepat. Tetapi rasa ingin tahu yang sama besarnya menahan kakinya untuk lari. Ia menyorotkan senter ke lantai. Jejak basah tadi kini tampak mengarah langsung ke pintu belakang, bertumpuk dengan jejak baru yang lebih segar. Masih meneteskan air yang tidak jelas asalnya. Pelipisnya basah oleh keringat meski udara dingin. "Astaga," bisiknya. Tiba-tiba, dari arah atap terdengar suara duk-duk-duk. Seperti sesuatu merayap di atas. Sari mendongak. Bayangan hitam melintas cepat di antara celah bambu plafon. Tidak jelas bentuknya. Aroma dupa semakin menyengat hingga membuat mata perih. Sari mundur lagi, hampir tersandung meja altar. Dalam hatinya ia memanggil nama Tuhan berulang-ulang.
Namun rasa penasaran mendorongnya satu langkah ke arah pintu belakang. Tangannya terulur, jari-jarinya menyentuh gagang pintu dingin yang basah seperti baru disiram hujan. Derit keras terdengar dari balik pintu. Kali ini seakan sesuatu di dalam menahan dan sekaligus menarik. Bisikan itu datang lagi, namun kini lebih dekat, nyaris menempel di telinga kirinya. "Jangan, terlambat." Sari menjerit kecil dan menarik tangannya. Senter bergoyang memantulkan cahaya ke dinding dan lantai, menyingkap detail yang sebelumnya luput. Di papan dekat pintu, tergores tulisan samar seperti digores kuku. "Kembali ke hutan." Jantungnya seperti berhenti seketika. Kata-kata itu seolah bersinar di tengah cahaya senter yang gemetar. "Kembali ke hutan." Ia mengulang tanpa sadar. Suaranya gemetar. Lantai di bawahnya kembali berderit, kali ini lebih berat, seolah ada langkah lain di ruangan yang sama. Sari berbalik cepat. Kursi goyang yang tadi bergerak pelan kini berhenti total. Berdiri kaku di tengah kegelapan, ia merasakan sesuatu. Entah angin, entah kehadiran berdiri tepat di belakangnya. Napasnya tertahan, Sari menoleh perlahan, tapi sebelum matanya bisa menangkap apapun, senter padam mendadak. Gelap menelan segalanya. Dalam kegelapan pekat, hanya aroma dupa yang tersisa dan bisikan yang kini berubah menjadi desahan panjang, tak lagi memanggil namanya, melainkan berulang-ulang berbisik satu kalimat yang membuat darahnya membeku. "Pulanglah." Sebelum mereka menjemputmu." Sari berdiri kaku, jantung berdetak liar, tak berani bergerak satu inci pun. Di luar, angin akhirnya bertiup, mengguncang dinding bambu dan menyalakan derit panjang yang terdengar seperti ratapan. Malam di rumah panggung itu menutup dirinya rapat, seolah menahan Sari dalam rahasia yang belum sempat terungkap. Malam di rumah panggung itu menutup dirinya rapat, seolah menahan Sari dalam rahasia yang belum sempat terungkap. Ia berdiri kaku menahan napas, mencoba memahami bisikan terakhir yang terus bergaung di kepalanya. "Pulanglah, sebelum mereka menjemputmu." Kakinya seakan baru dilepaskan dari belenggu tak kasat mata ketika suara angin pertama kali menembus celah dinding bambu. Tanpa berpikir panjang, Sari meraba-raba hingga menemukan senter yang masih dingin di genggaman. Cahaya kuningnya kembali menyala dengan sekali tekan. Meskipun redup seperti enggan, ia menatap sekeliling. Kursi goyang diam di tempat. Pintu belakang tetap tertutup. Jejak basah di lantai perlahan memudar seolah diserap kayu. Dengan dada masih bergemuruh, ia menarik napas panjang lalu bergerak ke pintu depan. Setiap langkah di lantai bambu terasa seperti meniti kulit naga. Berderit lirih namun menggema di ruang sunyi. Ketika ia memegang gagang pintu, sekelebat dingin melintas di punggungnya, membuatnya menoleh cepat. Tak ada apa-apa selain bayangan dinding. Begitu pintu terbuka, udara malam yang basah menyambutnya. Kabut hutan menipis, menyingkap jalan setapak yang memantulkan cahaya pucat bulan separuh. Tanpa menoleh lagi, Sari menuruni tangga rumah panggung dan melangkah cepat menjauh, seolah takut rumah itu akan memanggilnya kembali. Lorong hutan yang dilaluinya terasa berbeda dari saat ia datang. Bunyi jangkrik kembali, tapi ritmenya aneh, seperti ketukan gendang yang tak sinkron. Wangi dupa samar-samar masih menempel di udara, bercampur dengan aroma melati yang manis namun menyengat hampir busuk. Sari menelan ludah. Bau itu menempel pada pakaiannya, merayap ke hidung meski ia berusaha menahan napas. Begitu mencapai jalan desa, suasana sedikit berubah. Kabut hutan berangsur hilang, berganti cahaya lampu minyak dari rumah-rumah kayu yang berjejer rapat. Lorong-lorong sempit lembah arum terbentang di hadapannya, seperti jalinan urat nadi yang menuntunnya pulang. Meski malam sudah larut, kehidupan desa belum sepenuhnya terlelap. Di gang pertama, dua ibu tengah menjemur kain di teras, berbincang pelan sambil menahan dingin. Seorang pemuda mendorong gerobak berisi sayur mayur sisa pasar. Roda kayu berderit seiring langkahnya. Di ujung lain, beberapa anak kecil tertidur di pangkuan orang tua, dilingkari nyala lampu cempor yang bergoyang di terpa angin. Semua tampak biasa, tetapi udara di sekeliling Sari tetap menegang. Setiap kali ia melewati rumah atau berpapasan dengan seseorang, hawa dingin menyusup, seperti embusan napas yang tidak berasal dari cuaca. Orang-orang menoleh sekilas menatap Sari seolah mengenali sesuatu yang tak terlihat. Beberapa cepat-cepat menunduk atau menutup pintu, seakan tak ingin terlibat. Aroma melati busuk semakin pekat ketika Sari memasuki gang kedua. Lorongnya lebih sempit, tembok bata tua yang lembab mengapit kanan dan kiri. Lampu minyak di sudut jalan berkelip lemah, membuat bayangan menari-nari di dinding. Setiap langkah Sari terdengar bergema aneh, padahal lorong itu tertutup rapat oleh rumah-rumah.
Di tikungan sempit, ia melihat seorang kakek berdiri diam, tubuhnya kurus, mengenakan baju lurik lusuh dan celana hitam longgar. Rambutnya putih seluruhnya, tergerai hingga punggung. Wajahnya keriput namun matanya tajam seperti bilah pisau. Tidak menatap Sari lama sekali tanpa senyum, tanpa kata. Sari berhenti. "Selamat malam, Mbah," ucapnya sopan. Meski suara sendiri terdengar serak, kakek itu tidak menjawab. Matanya tidak berkedip, hanya mengikuti setiap gerakan Sari seperti hendak menelanjangi isi hatinya. Sekilas aroma melati busuk semakin tajam, menusuk hingga membuat mata Sari berair. Detik berikutnya, kakek itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah gang di belakang Sari. Gerakan lambat seperti bayangan dalam mimpi. Sari menoleh sekejap untuk melihat apa yang ditunjuk. Hanya lorong gelap dengan lampu cempor berkedip. Saat ia kembali menatap ke depan, kakek itu sudah tidak ada. Sari terperangah. Tidak mungkin ia menghilang begitu saja. Lorong itu hanya satu arah. Dinding bata di kiri dan kanan terlalu rapat untuk tempat sembunyi. Ia melangkah cepat ke tikungan, menyorotkan senter kosong. Hanya udara dingin dan bayangan yang saling menelan. Dada Sari berdebar kencang. Ia mempercepat langkah, berusaha meninggalkan lorong itu. Tapi aroma melati busuk seperti mengikuti. Tidak peduli seberapa cepat ia berjalan, di setiap persimpangan bau itu semakin menusuk, bercampur dengan hembusan angin yang kini membawa suara samar, seperti bisik-bisik orang yang berbicara terlalu pelan untuk dimengerti. Ketika sampai di gang ketiga, Sari menoleh ke belakang. Bayangan tipis seperti kain putih melintas di ujung jalan, begitu cepat hingga ia tak yakin melihatnya. Matanya memanas, telapak tangannya basah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir ketakutan. Di depan, rumah Wulan akhirnya tampak. Lampu gantung di teras berayun pelan, menebar cahaya keemasan. Suara jangkrik kembali terdengar normal. Meski aroma melati tetap menggantung samar, Sari hampir berlari menaiki anak tangga kayu, mengetuk pintu berkali-kali. Pintu terbuka. Wulan berdiri dengan wajah setengah terkantuk, tetapi segera berubah cemas melihat Sari yang pucat. "Astaga, kamu kemana saja? Aku hampir melapor ke Pak Surya. Lihat wajahmu, kau seperti baru melihat hantu." Sari tidak langsung menjawab. Ia menoleh sekali lagi ke jalan gelap di belakang, memastikan tidak ada sosok kakek atau bayangan putih. Hanya lorong yang kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun aroma melati busuk masih samar menempel di hidungnya, menandakan bahwa apapun yang mengikuti belum sepenuhnya pergi. Dengan suara bergetar ia berbisik pada Wulan, "Aku harus ceritakan semuanya, tapi tolong kunci pintu dulu." Wulan mengangguk cepat, menutup dan mengunci pintu dengan gerakan gugup. Di luar, angin malam kembali berembus, membawa bisikan yang nyaris tak terdengar, seperti tawa kecil yang hilang di antara lorong-lorong lembah Arum. Di luar, angin malam kembali berembus, membawa bisikan yang nyaris tak terdengar, seperti tawa kecil yang hilang di antara lorong-lorong lembah Arum. Sari menatap pintu yang baru saja dikunci Wulan. Jantungnya masih berpacu kencang, seolah suara samar itu bisa menembus kayu dan besi. "Duduk dulu," kata Wulan pelan. Suaranya mengandung campuran rasa cemas dan penasaran. "Kau kelihatan seperti dikejar sesuatu." Sari menelan ludah, menatap mata sahabatnya. "Aku merasa diikuti, Wul. Ada kakek aneh yang menatapku lama, lalu hilang begitu saja. Bau melati busuk itu masih terasa dan di rumah Mbak Rendra." Ia menggenggam kedua tangannya yang masih dingin. "Aku tak tahu harus mulai dari mana rumah itu. Seperti hidup, Wul. Ada bisikan, jejak kaki basah, pintu bergerak sendiri dan suara memanggil namaku." Wulan menahan napas lalu menatap lantai. Cahaya lampu gantung menyorot wajahnya yang mendadak serius. "Sari," katanya pelan, "ada hal yang seharusnya sudah lama aku ceritakan, tapi aku selalu takut kalau kau tak akan percaya. Sekarang aku rasa kau memang harus tahu." Sari menatapnya tak berkedip. "Kau pernah mendengar nama Nyai Kenanga?" tanya Wulan lirih seakan menyebut nama itu saja sudah mengundang sesuatu. Sari menggeleng. Tidak, siapa dia? Wulan menghela napas panjang. "Ini kisah lama. Puluhan tahun lalu, bahkan sebelum kita lahir, di desa ini, Lembah Arum, pernah tinggal seorang dukun perempuan bernama Nyai Kenanga. Orang-orang dulu mengenalnya sebagai tabib yang pandai. Dia menolong warga sakit, menolong ibu melahirkan, tapi di balik itu, banyak yang percaya dia menyimpan ilmu yang terlalu kuat. Orang bilang dia bisa memanggil angin, menidurkan hewan buas, bahkan menebar penyakit hanya dengan sejumput tanah." Sari mengerutkan dahi. "Itu cuma cerita, kan?
Legenda kampung, Wulan menatapnya dalam, matanya berkaca-kaca. Andai saja begitu, suatu malam, beberapa anak di dusun meninggal tanpa sebab. Wabah aneh menyebar cepat, tak ada obat, tak ada penjelasan. Orang-orang panik dan seperti biasa, mereka mencari kambing hitam. Tahu siapa yang mereka tuduh? Sari menelan kecut. Nyai Kenanga. Ya, Wulan menggigit bibir, suaranya menurun. Kepala dusun waktu itu, para tetua, bahkan sebagian besar warga menuduh Nyai Kenanga menebar santet. Mereka bilang ia menagih darah sebagai syarat perjanjian ilmu hitamnya. Mereka menyerbu rumahnya saat malam purnama, membawa obor dan parang. Tidak ada yang memberi Nyai Kenanga kesempatan membela diri. Mereka membakar rumah panggungnya bersama dia di dalam. Cahaya lampu terasa meredup di mata Sari. Mereka membakar seorang perempuan hidup-hidup. Wulan mengangguk, air mata menetes pelan. Menurut cerita nenekku, Nyai Kenanga tidak menjerit. Dia hanya berdiri di jendela, menatap satu persatu wajah orang yang menyalakan api. Katanya sebelum api menelan tubuhnya, dia berucap, "Aku akan kembali. Darah kalian akan kutuntut sampai 7 turunan." Sejak malam itu, orang-orang yang terlibat satu persatu meninggal dengan cara yang aneh. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada yang hilang di hutan, ada yang ditemukan kaku di ranjang dengan bau melati busuk memenuhi rumah. Sari memeluk dirinya sendiri, aroma melati yang masih melekat di pakaian seolah semakin tajam. "Wul, kenapa engkau baru cerita sekarang?" "Karena aku tak mau kau ketakutan," Wulan berbisik. "Dan karena keluargamu, Sar." Ia menatap Sari dalam-dalam, ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Kau ingat buyutmu, Pak Purwo, yang rumahnya dekat sawah? Dia adalah cucu dari kepala dusun yang memimpin pembakaran itu." Kata-kata itu menghantam Sari seperti petir. Dadanya sesak. "Apa maksudmu?" "Keluargaku termasuk dalam daftar keturunan yang disebut Nyai Kenanga," potong Wulan cepat. Suaranya gemetar. "Nenekku sering berkata, kutukan itu tidak pernah padam. Banyak keturunan pelaku yang meninggal muda, terkena penyakit aneh atau hilang tanpa jejak. Orang tuamu..." Mungkin ia menghentikan kata-katanya, tapi Sari sudah menangkap maksudnya. Sari menggigit bibir hingga hampir berdarah. Kenangan akan kematian mendadak kedua orang tuanya berkelebat. Wajah pucat, napas yang mendadak terhenti, dokter desa yang kebingungan, semua gejala aneh yang tak terjawab, aroma melati busuk yang kini terus menghantui. "Jadi kau pikir ini balasan Nyai Kenanga?" Wulan menunduk. "Aku tidak tahu, Sari. Aku ingin percaya ini hanya kebetulan, tapi kau sendiri merasakannya, kan?" Suara-suara itu, bau melati. Sri menatap jendela. Malam di luar tampak lebih pekat, seolah setiap sudut lorong menelan cahaya. Bayangan kakek yang menatapnya lama muncul kembali di ingatannya. "Kakek itu," gumamnya lirih, "bisa jadi bukan orang biasa." Wulan meraih tangannya, hangat meski bergetar. "Dengar, kita harus berhati-hati. Banyak yang bilang arwah Nyai Kenanga tak hanya menuntut balas tapi juga menguji. Ia akan mendatangi keturunan pelaku lewat mimpi, suara, atau pertanda. Bau melati busuk adalah tanda paling jelas. Jika benar dia sudah menandaimu." Suara Wulan terputus oleh bunyi ketukan halus di pintu belakang. "Tok, tok, tok." Mereka saling menatap, mata membesar. Siapa yang akan datang larut malam begini? Wulan berdiri pelan, tapi Sari meraih lengannya. "Jangan," bisik Sari, napasnya tercekat. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Aroma melati mendadak menyergap, lebih tajam daripada sebelumnya. Seolah seseorang menabur bunga segar bercampur busuk di dalam ruangan. Lampu gantung di atas mereka berayun perlahan meski jendela tertutup rapat. Sari memeluk lengan Wulan erat. Jantungnya berdetak tak beraturan. Kepalanya penuh gema cerita kutukan dan teriakan bisu Nyai Kenanga di ambang kematian. Di luar ketukan berubah menjadi goresan, seperti kuku menggesek kayu. Srek, srek. Wulan menelan ludah, suaranya hanya desis. Dia mungkin sudah di sini." Sari menutup matanya, merasakan bau melati menusuk hingga tenggorokan. Tiba-tiba ingatan terburai. Buyutnya yang jarang disebut, tanah yang dulu katanya terbakar, bisikan dari rumah Mbah Rendra, dan kakek asing yang menatap tajam. Semua menyatu menjadi kesadaran pahit. Kutukan itu mungkin nyata, dan darah keluarganya memang masih berhutang. Ketika goresan di pintu berhenti, hanya keheningan yang tersisa. Tapi bagi Sari, hening itu justru lebih menakutkan. Seakan lembah harum sedang menahan napas,
menunggu langkah berikutnya dari arwah yang tak pernah diistirahatkan. Kalimat terakhir Wulan tadi, kau harus tahu, Sari, keluarga kita pernah ikut membakar Nyai Kenanga. Masih terngiang di telinga ketika Sari akhirnya tertidur. Tubuhnya yang letih menyerah pada dingin malam lembah harum, namun tidur itu bukanlah pelarian yang menenangkan. Kabut putih menyelimuti pandangannya. Udara lembab menempel di kulit seperti jaring laba-laba, dingin tapi terasa hidup. Di tengah kabut, barisan pohon pinus menjulang bagai raksasa diam. Bau tanah basah begitu kuat, menyusup ke rongga hidung hingga menusuk dada. Dari jauh terdengar bunyi lonceng halus ting-ting. Berulang, seolah menandai langkah-langkahnya yang tanpa disadari terus maju Sari. Suara itu lirih namun jelas, suara yang tak mungkin ia salah kenali. Suara ibu, lembut seperti semasa hidup. Sari menoleh, dan di sela-sela kabut sosok ayahnya muncul, berdiri tegak namun samar seperti bayangan di permukaan air. Ibu berdiri di sampingnya, mengenakan kebaya lusuh yang dulu sering dipakai saat menjemputnya pulang sekolah. Mata mereka redup, wajahnya pucat, tetapi bibir mereka bergerak memanggil pelan, "Anakku, ke sini." Sari ingin berlari tapi kakinya terasa berat, seolah terikat akar yang merambat dari dalam tanah. Ia meraih udara kosong, berusaha mendekat. Kabut semakin menebal, menelan sosok kedua orang tuanya yang terus melambai. Bunyi lonceng berubah menjadi dengungan rendah, bercampur dengan bisikan-bisikan tak terartikan. "Tolong, jangan tinggalkan aku," seru Sari. Suaranya pecah, namun suara itu seolah tersedot oleh kabut. Tiba-tiba bumi di bawahnya bergetar. Dari sela akar pinus muncul tangan-tangan pucat berlumur tanah, meraih pergelangan kakinya. Tanah basah merayap ke kulit, dingin dan licin. Menahan geraknya, Sari berteriak. Ia terbangun mendadak. Ruangan kamar gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak di sudut yang berkerlap-kerlip. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia menyadari sesuatu. Telapak tangannya terasa dingin dan lengket. Dengan gemetar ia menyalakan lampu minyak lebih terang. Di telapak tangannya menempel gumpalan tanah hitam, basah berbau getir seperti lumpur hutan. Ia menatapnya, ngeri. Tidak mungkin ini hanya mimpi. Baju tidurnya pun bernoda kecoklatan seolah ia benar-benar merangkak di tanah. Ketukan pelan di pintu memecah keheningan. "Sari?" Suara berat Pak Surya. Sari bergegas membuka. Kepala dusun itu berdiri di ambang. Lampu Petromax di tangan. Cahaya kuningnya menyorot wajah Pak Surya yang tampak lebih tua dari semalam. Keriputnya dalam, mata teduhnya kini penuh kegelisahan. "Kau baik-baik saja?" Tanyanya pelan. "Aku lihat lampu kamarmu berkedip, angin malam ini aneh." Sari menelan ludah. "Pak, saya bermimpi orang tua saya." Mereka memanggil dari hutan. Ia ragu sejenak, lalu memperlihatkan telapak tangannya yang kotor tanah. "Ini, saya tidak mengerti." Pak Surya menatap tanah di tangan Sari cukup lama sebelum akhirnya menghela napas berat. "Itu pertanda, Nak, pertanda bahwa batas antara yang hidup dan yang sudah tiada di lembah Arum makin tipis. Dan kalau kau terus mencari Mbah Rendra, kau akan menembus batas itu sepenuhnya." Sari mengerutkan kening. "Kenapa, Pak? Apa hubungannya dengan Mbah Rendra?" Pak Surya menatap ke arah jendela. Kepekatnya malam yang diselimuti kabut. Karena Mbah Rendra sudah bukan manusia, setidaknya bukan lagi seperti kita. Banyak yang bilang ia menghilang puluhan tahun lalu. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang-orang hanya sesekali mendengar suara gamelan dari arah rumah panggungnya. Beberapa yang nekat mendekat pulang dalam keadaan linglung, tak ingat apa-apa, atau jatuh sakit tanpa sebab. Sari menggeleng, menolak percaya sepenuhnya, tapi saya harus tahu kebenarannya. Orang tua saya meninggal mendadak. Semua orang hanya berbisik tentang kutukan. Saya tak bisa diam saja. Pak Surya menatapnya tajam, sorot mata penuh kepedihan yang tak pernah Sari lihat sebelumnya. "Dengarkan baik-baik. Ada hal-hal di desa ini yang lebih tua daripada kita semua, Nyai Kenanga. Mbah Rendra, mereka bukan cerita pengantar tidur. Kalau kau terus menggali, kau akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Hening beberapa saat. Di luar, angin malam berdesir, membawa aroma melati yang anehnya lebih menusuk dari biasanya. Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Pak Surya menurunkan suara. "Aku sudah kehilangan banyak warga karena penasaran seperti itu. Jangan jadi yang berikutnya, Sari. Jangan biarkan mimpi menuntunmu ke kegelapan." Sari menatap telapak tangannya sendiri. Tanah basah itu kini mulai mengering, meninggalkan bercak gelap di kulit. Di balik ketakutan yang merayap, ada sesuatu yang lebih kuat.
dorongan yang tak bisa ia jelaskan, seolah bisikan orang tuanya di dalam mimpi, bukan sekadar panggilan, tapi perintah. Pak Surya akhirnya menghela napas panjang, lalu menaruh tangan di bahunya. Tidurlah lagi, esok pagi sebelum matahari terbit, bakarlah sisa tanah itu, jangan simpan di rumah. Ini penting. Setelah Pak Surya pergi, Sari duduk lama di tepi ranjang. Lampu minyak menari-nari di dinding, menimbulkan bayangan yang seakan bergerak sendiri. Di luar, kabut semakin tebal, dan dari kejauhan terdengar bunyi gamelan pelan, memanggil. Sama seperti dalam mimpinya, ia menatap tanah di telapak tangannya sekali lagi. Bau basahnya seolah mengikat dirinya pada hutan pinus yang misterius. Terlepas dari semua peringatan, Sari tahu dalam hati, mimpi itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia belum siap berhenti, ketika tengah malam merayap, suara gamelan kembali meresap ke dalam rumah. Lebih nyata daripada sebelumnya. Nada-nada pelok itu berdering lembut namun mengandung sesuatu yang ganjil. Terlalu teratur untuk angin, terlalu jauh untuk berasal dari balai desa. Sari duduk tegak di ranjang. Lampu minyak di sudut kamar berkeredip, memantulkan bayangan-bayangan yang menari di dinding seperti tangan-tangan yang menggapai. Lalu datanglah bisikan lirih, begitu dekat seolah berada tepat di telinganya Sari. Tubuhnya menegang, itu suara ibu. Tak mungkin ia salah. Pelan ia bangkit, menapaki lantai kayu yang dingin. Jendela kamar sedikit terbuka, dan dari celahnya menyelinap aroma hutan, campuran tanah lembab, pinus dan sesuatu yang lebih tajam, bau dupa yang baru dipadamkan. Tanpa berpikir panjang, Sari meraih jaket tipis dan senter kecil. Ia menatap sekeliling sejenak, memastikan Pak Surya atau Wulan tidak terjaga. Lalu menapak keluar rumah. Udara malam menampar kulitnya dengan dingin yang menggigit. Bulan separuh bersembunyi di balik awan, dan kabut menari rendah di atas tanah, menyelimuti jalanan desa seperti selendang putih. Langkah kakinya mengarah ke utara, ke jalur setapak menuju hutan pinus, jalur yang bahkan siang hari pun jarang dilewati. Suara gamelan seakan menuntun, bergulung lembut di telinga. Semakin jelas setiap kali ia menapaki tanah basah, di setiap tikungan angin membawa bisikan lain ke sini. Sesekali Sari menoleh. Rumah-rumah desa telah hilang di balik kabut. Kini hanya ada jalan berbatu dan dinding pepohonan gelap di hadapannya. Hatinya berdebar kencang, tetapi dorongan yang tak bisa dijelaskan menuntutnya maju. Begitu memasuki hutan pinus, dunia seakan berubah. Udara lebih berat, aroma getah bercampur tanah basah menempel di kulit. Batang-batang pinus tinggi menjulang, ranting-rantingnya saling bersilangan, membentuk atap pekat yang menutup cahaya bulan. Di bawah kaki, jarum-jarum pinus membentuk karpet lembut, meredam setiap langkahnya. Di kejauhan, cahaya redup kekuningan tampak berkelip. Sari mendekat, napasnya tertahan. Begitu sampai di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan, ia melihat sumber cahaya itu. Bara merah dari sesajen yang terbakar. Di tengahnya, abu dupa mengepul, menyebarkan aroma wangi yang pahit. Lilin-lilin kecil masih menyala setengah, meneteskan cairan ke tanah. Sari menatap sekitar, dan pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuatnya bergidik. Selembar kain kafan putih, sebagian hangus, sebagian lagi terobek, tergeletak di dekat bara. Ujungnya basah dan berlumur tanah. Saat ia menunduk lebih dekat, ia melihat noda kecoklatan yang tak mau ia sebutkan namanya. Angin tiba-tiba bertiup kencang, meniup api kecil hingga padam seketika. Kabut berputar, menebal seperti tirai yang menutup panggung. Suara gamelan yang tadi mengalun berubah menjadi dengungan rendah, lalu senyap. Siapa di sana? Sari memanggil. Suaranya pecah dari balik kabut. Sesosok bayangan perlahan muncul. Tubuhnya tinggi, kurus, mengenakan baju lurik yang pudar. Wajahnya samar, tapi Sari mengenali ciri khas itu. Janggut panjang yang memutih, sorot mata tajam. Mbah Rendra, Mbah. Sari berbisik, langkahnya maju tanpa sadar. Apakah benar itu Mbah Rendra? Bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam menatapnya. Ketika Sari melangkah lebih dekat, angin kembali berembus kencang, membuat ranting-ranting pinus berderak seperti tulang patah. Kabut menebal sekali lagi, dan dalam sekejap, sosok itu lenyap. Tidak, seru Sari. Suaranya menggema di antara batang pinus. Ia berlari ke arah tempat bayangan tadi berdiri, namun yang tersisa hanya kabut dingin dan bau dupa yang semakin menyengat. Ia berputar-putar menyorotkan senter ke segala arah. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda kehidupan selain desiran angin. Hanya sesajen hangus dan kain kafan robek yang menjadi saksi bahwa kejadian itu nyata. Perlahan rasa takut merayap ke setiap sudut pikirannya.
Jantungnya berdegup liar, seiring bisikan halus kembali terdengar. Bukan lagi suara ibu, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Sari mundur selangkah demi selangkah. Matanya tetap menatap titik tempat sosok itu berdiri. Tapi hutan seakan menelan segalanya, memutar arah, membuatnya ragu jalan pulang. Kabut kini menutup seluruh pandangan. Dan angin berhembus membawa aroma melati busuk yang menusuk hidung. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, memaksa dirinya mengingat jalur setapak yang dilaluinya. Dalam hati ia memanggil nama ayah dan ibu, berharap keberanian mereka menular. Saat ia membuka mata, cahaya senter menangkap sesuatu di tanah. Bekas tapak kaki basah, panjang dan dalam, memanjang ke arah yang sama seperti saat ia datang. Bekas tapak itu anehnya seperti memandunya pulang. Tanpa pilihan lain, Sari mengikuti jejak itu, meski perasaan ngeri menekan dadanya. Setiap langkah terdengar berlipat ganda, seolah ada kaki lain yang mengiringinya dalam gelap. Ketika akhirnya ia melihat samar-samar lampu desa dari celah pepohonan, Sari nyaris tak percaya. Ia berlari, menembus kabut yang mulai menipis, dan baru berhenti ketika mendapati dirinya kembali di jalan berbatu dekat rumah Pak Surya. Ia menoleh ke belakang. Hutan pinus berdiri sunyi, hitam pekat, seolah tak pernah menyimpan apapun selain kesunyian. Namun Sari tahu apa yang dilihatnya nyata. Sesajen terbakar, kain kafan robek, dan sosok mirip Mbah Rendra yang menatapnya sebelum lenyap ke dalam kabut. Dengan napas terengah, ia memandang telapak tangannya sendiri. Meski tidak lagi basah, aroma tanah dan dupa masih menempel, menolak hilang. Di kejauhan dari arah hutan, terdengar sekali lagi bunyi gamelan pelan, hanya satu ketukan, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan dari arah hutan, terdengar sekali lagi bunyi gamelan pelan, hanya satu ketukan, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Sari menahan napas, pandangan tetap tertuju ke barisan pinus yang tegak bagaikan dinding hitam. Ketukan itu menggema seolah berasal dari dasar bumi, bukan sekadar dari hutan. Angin berembus dingin, membawa aroma dupa yang menusuk, bercampur dengan wangi melati busuk. Sari mundur setapak, namun suara langkah lain terdengar di belakangnya. Jantungnya berdegup liar, ia menoleh cepat. Sosok itu berdiri hanya beberapa meter darinya. Tinggi, kurus, mengenakan lurik pudar yang sama seperti yang ia lihat di hutan. Wajahnya kini lebih jelas diterangi cahaya lampu desa. Kulit pucat, garis-garis usia dalam, sorot mata tajam bagai menembus malam. Mbah Rendra, Sari berbisik nyaris tak percaya. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kowe sing nelusuri aku terus." Suaranya serak namun anehnya menggetarkan udara. "Kenapa kau ke hutan malam-malam, Manduk?" Sari melangkah mendekat meski lututnya gemetar. Saya mencari jawaban orang tua saya. Mereka meninggal mendadak. Desa ini penuh bisikan tentang kutukan, semua mengarah pada Mbah Rendra. Tolong katakan kebenarannya." Mbah Rendra menunduk napasnya berat. "Aku bukan musuhmu. Aku bukan dalang dari semua ini." Ia mengangkat pandangan. Mata tuanya memantulkan cahaya lampu yang bergoyang. "Aku hanya penjaga gerbang." "Penjaga gerbang?" Sari mengulang, bingung. "Gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah," jawabnya lirih. "Tempat di mana kabut dan nyanyian gamelan bercampur. Di sanalah aku menjaga, tapi yang kau cari, yang menuntut balas, bukan aku." Sari merasakan udara di sekitarnya mengental, seakan hutan pinus ikut mendengar. "Kalau bukan Mbah, lalu siapa?" Mbah Rendra menutup mata sejenak. "Nyai Kenanga," ucapnya akhirnya. "Arwahnya tak pernah pergi dulu puluhan tahun lalu. Ia dibakar hidup-hidup oleh warga Lembah Arum karena dituduh menebar santet. Dagingnya hangus, tapi rohnya tetap utuh menunggu marah. Ia menuntut darah keturunan mereka yang menyalakan api dan keluargamu." Kata-kata itu menggantung. Sari merasa dunia di sekitarnya memantul, seolah tanah bergeser di bawah kaki. "Keluarga saya?" "Ya," lanjut Mbah Rendra. Suaranya tegas meski rendah. "Kakek buyutmu Sastro adalah salah satu yang membawa obor malam itu. Darahnya kini mengalir dalam dirimu." Nyai Kenanga menagih balasan. "Kematian ayah dan ibumu hanyalah permulaan." Sari menatap lelaki tua itu, air mata menitik tanpa disadari. Kenangan ayah dan ibu, tawa mereka, suara lembut ibu menidurkannya. Nasihat ayah tentang keberanian menyembur seperti air panas ke dalam dada. Tidak, mereka tidak bersalah. Suaranya pecah. Itu kejadian puluhan tahun lalu. Mereka bahkan tidak hidup saat itu.
Mbah Rendra menghela napas panjang. Sorot matanya penuh iba. Arwah tidak mengenal waktu seperti kita, Nduk. Dendamnya melintasi generasi. Selama garis darahmu masih terhubung dengan malam pembakaran itu, dia akan terus menagih, hening menggantung. Hanya angin yang meliukan daun pinus dan derit bambu di kejauhan. Sari menggigit bibir menahan isak. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menghentikannya? Mbah Rendra menatapnya tajam, seolah menimbang-nimbang. Tidak mudah Nyai Kenanga telah menjadi kekuatan yang lebih tua dari kematian. Aku hanya penjaga gerbang. Tugasku memastikan arwah tidak keluar dari batas hutan, tapi engkau, darahmu sendiri adalah kunci. Kau bisa memutus rantai dendam, tapi juga bisa menjadi pintu yang membebaskannya sepenuhnya. Kunci, Sari berbisik. Bagaimana? Harus ada keberanian dan pengorbanan, jawab Mbah Rendra. Suaranya makin pelan, nyaris tertelan angin, dan harus dilakukan sebelum bulan purnama penuh. Jika tidak, Nyai Kenanga akan menuntut lebih banyak darah, tidak hanya keluargamu. Seluruh lembah Arum Sari memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena dingin. Purnama penuh, itu tinggal beberapa malam lagi. Ia memandang Mbah Rendra, berharap ada petunjuk yang lebih jelas. Mbah, tolong bantu saya, apa yang harus saya siapkan? Lelaki tua itu menatapnya lama, kemudian mendekat. Gerakannya perlahan seperti bayangan. Besok malam saat kabut paling pekat, datanglah ke hutan pinus. Bawa sesuatu yang paling mengikat hatimu pada orang tuamu. Itu akan memanggil arwah mereka, tapi ingat. Ia berhenti. Suaranya menjadi seperti bisikan yang menembus tulang. Jangan pernah menoleh ke belakang apapun yang kau dengar. Angin mendadak berhembus kencang, menggoyangkan cabang-cabang pinus hingga berderak keras. Sari menutup mata sejenak, menahan rasa ngeri yang menggigit. Saat ia membuka mata, Mbah Rendra sudah berdiri sedikit lebih jauh. Kabut mulai menelan sosoknya. Mbah, Sari memanggil. Tapi suaranya hanya menggema di antara batang pinus. Jaga keberanianmu, Nduk. Suara itu datang sekali lagi. Entah dari arah mana, gerbang akan menunggu. Tapi keputusan tetap di tanganmu. Lalu hening, kabut menyelimuti jalan. Dan Sari berdiri sendirian di antara aroma tanah basah dan melati busuk. Lampu desa di kejauhan berkedip samar. Seakan dunia nyata berusaha menariknya kembali, Sari menatap ke arah hutan yang kini sunyi total. Kata-kata Mbah Rendra berputar di kepalanya. Penjaga gerbang. Nyai Kenanga, kunci adalah darahmu sendiri. Dengan langkah gontai, ia kembali ke desa. Setiap langkah terasa berat oleh beban kebenaran yang baru ia dengar di benaknya. Wajah ayah dan ibu tersenyum seperti di mimpi, namun kini senyum itu tampak seperti peringatan. Malam kian pekat dan Sari tahu, purnama penuh akan datang lebih cepat daripada yang ia inginkan. Malam kian pekat dan Sari tahu, purnama penuh akan datang lebih cepat daripada yang ia inginkan. Kata-kata Mbah Rendra terus menggema di kepalanya. Penjaga gerbang, Nyai Kenanga, kunci adalah darahmu sendiri. Setiap langkah kembali menuju rumah terasa seperti menapaki jalan antara dunia manusia dan dunia arwah. Begitu sampai di beranda, Sari mendapati Wulan duduk di bangku kayu. Wajahnya tegang meski lampu minyak di sampingnya memantulkan cahaya hangat. "Kau dari mana?" tanya sahabatnya dengan nada cemas. "Aku mengetuk kamar berkali-kali tapi tak ada jawaban. Lalu aku lihat kau tak ada di dalam." Sari menelan ludah, bibirnya kering. Aku bertemu Mbah Rendra," jawabnya lirih. Wulan membelalakan mata. "Apa? Kau gila, Sari, semua orang bilang dia sudah..." Ia terhenti menatap tajam sahabatnya. Apa yang dia katakan? Sari menarik napas panjang dan menceritakan semuanya. Tentang arwah Nyai Kenanga, kutukan yang menuntut darah keturunan para pelaku, dan tentang ritual yang harus dilakukan sebelum purnama penuh. Wulan mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali menggenggam tangan Sari seolah untuk memastikan keduanya masih di dunia nyata. "Kalau itu benar," kata Wulan akhirnya, suaranya begitu. "Kita harus melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan kutukan itu menelan lebih banyak orang, tapi apa yang dimaksud dengan kunci darahmu sendiri?" Sari menatap sahabatnya lama. "Aku tidak tahu, tapi kita harus mencoba. Besok malam sebelum purnama, kita harus ke makam tua, tempat semua ini bermula." Hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam mimpi. Langit mendung sejak pagi. Matahari hanya menampakkan cahaya suram yang membuat lembah Arum seolah tak bernyawa. Warga desa tampak gelisah. Beberapa menutup jendela rapat-rapat. Beberapa lagi menyalakan dupa di sudut rumah. Desas-desus tentang malam purnama merayap seperti kabut.
Bisik-bisik tentang arwah gentayangan dan bayangan Nyai Kenanga yang konon terlihat di pinggir sawah. Menjelang senja, Sari dan Wulan mempersiapkan apa yang mereka butuhkan. Dupa wangi, air bunga, dan kain putih bersih yang mereka beli dari pasar kecil desa sebelah. Sari juga membawa sehelai selendang batik milik ibunya. Satu-satunya benda yang benar-benar mengikat hatinya pada orang tuanya, seperti yang dipesankan Mbah Rendra. "Apakah ini cukup?" tanya Wulan ketika mereka memasukkan semua ke dalam keranjang bambu. "Entahlah," jawab Sari menatap langit yang mulai gelap, "tapi kita tak punya pilihan lain." Malam turun cepat, membawa kabut pekat yang menelan jalan setapak menuju pemakaman tua di sisi barat desa. Angin yang biasanya sejuk kini terasa seperti helaan napas dari dunia lain, dingin dan lembab. Di kejauhan suara gamelan samar kembali terdengar. Nada-nadanya bergetar seolah menandai awal dari sesuatu yang besar. Setelah menapaki jalan berbatu yang licin, mereka tiba di area makam tua. Disinilah menurut cerita Nyai Kenanga dulu dibakar. Pohon pinus besar tumbuh di tengahnya. Batangnya bengkok seperti menahan beban rahasia berabad-abad tempat ini. Wulan berbisik, suaranya hampir tenggelam oleh deru angin. Terasa, hidup Sari mengangguk pelan. Ia menyalakan dupa satu persatu, menancapkannya di tanah lembab di sekitar makam tua. Asapnya melingkar ke atas, berpadu dengan kabut hingga sulit dibedakan mana wangi bunga dan mana aroma kematian. Mereka berlutut mengatupkan tangan. Wulan membaca doa-doa yang dihafalnya sejak kecil, sementara Sari menambahkan doa dari hatinya sendiri. Memohon ampun bagi kedua orang tuanya, memohon pembebasan dari dendam yang sudah melintasi generasi. Selendang batik ibunya ia letakkan di atas batu nisan yang ditumbuhi lumut, simbol ikatan terakhir dengan darah keluarganya. Pada awalnya, hanya ada suara jangkrik dan desau angin, namun perlahan udara mulai berubah. Angin mendadak berhenti total, digantikan oleh keheningan yang begitu pekat hingga terdengar detak jantung mereka sendiri. Lalu secepat itu badai datang. Angin kencang menderu dari segala arah, membuat pohon pinus besar berderak keras. Cabang-cabangnya bergoyang liar seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Dupa yang menyala menari-nari, beberapa hampir padam. Kabut menebal menjadi dinding putih yang memisahkan mereka dari dunia luar. Jeritan panjang menggema di udara. Bukan suara manusia, melainkan raungan yang membuat darah Sari membeku. Wulan menjerit pelan dan meraih lengan Sari. "Apa itu?" Sari menatap sekeliling. Matanya mencari sumber suara, tetapi hanya ada kabut dan bayangan pepohonan yang bergoyang sendiri. "Tetap di sini," serunya, meski suaranya sendiri bergetar. Tanah di bawah mereka bergetar seperti denyut nadi raksasa. Aroma melati busuk menyeruak tajam, membuat perut Sari mual. Dari dalam kabut. Siluet-siluet samar muncul. Bayangan perempuan berambut panjang, terbakar cahaya merah samar. Sari menahan napas. "Nyai Kenanga." Suara gamelan meledak tiba-tiba. Ting, ting, ting. Ritme cepat yang memekakan telinga. Selendang batik di atas batu nisan bergetar hebat. Seolah ingin terangkat sendiri, Sari meraih selendang itu. Memegangnya erat, dalam benaknya terngiang kata-kata Mbah Rendra. "Darahmu sendiri adalah kunci." Tanpa benar-benar mengerti, Sari menggigit ujung jarinya hingga darah merembes keluar. Ia meneteskan darah itu ke selendang batik, lalu menekannya ke batu nisan. "Aku Sari, cucu Buyut Sastro." Suaranya menggema di tengah badai. "Memutus rantai dendam ini, ampuni kami. Lepaskan kami dari kebencian yang bukan milik kami." Jeritan gaib semakin keras. Angin berubah menjadi pusaran, memutar debu dan jarum-jarum pinus ke udara. Wulan berpegangan pada bahunya, menangis ketakutan, namun tetap menyalakan dupa yang hampir padam. Bayangan perempuan itu mendekat, mata merahnya menyalakan kegelapan. Sari menahan tatapan, menolak mundur. "Ampuni mereka yang tidak tahu." Teriaknya lagi, suaranya mengalahkan deru angin. "Ambil amarahmu, tapi jangan ambil kami." Sesaat dunia seolah berhenti. Gamelan mendadak senyap. Bayangan perempuan itu terhenti di tepi kabut. Rambutnya melayang tanpa angin. Mata merahnya perlahan meredup, berganti cahaya pucat yang lembut. Angin mereda, pohon pinus berhenti berderak. Dupa yang hampir mati kembali menyala dengan nyala yang tenang. Sari menunduk, tubuhnya gemetar. Darah di ujung jarinya menetes ke tanah. Ketika ia kembali menatap ke depan, bayangan Nyai Kenanga telah hilang, menyisakan hanya kabut tipis yang perlahan terangkat. Wulan terisak, namun matanya berbinar lega. "Apakah selesai?" Sari memandang sekeliling. Langit mulai menampakkan bulan purnama yang sempurna. Cahayanya hangat menembus kabut,
Aroma melati busuk lenyap, berganti wangi dupa dan tanah basah yang menenangkan. Aku harap begitu, jawabnya pelan di kejauhan. Samar-samar terdengar sekali lagi bunyi gamelan. Hanya satu ketukan lembut, seperti penutup dari ritual panjang itu. Sari menatap selendang batik yang kini basah darahnya, lalu memandang langit yang mulai cerah. Entah apakah kutukan benar-benar telah terputus, tapi malam itu, di makam tua Lembah Arum, ia merasakan beban yang selama ini menindih jiwanya akhirnya sedikit terangkat. Di bawah cahaya bulan purnama yang perlahan meredup, Sari masih menatap selendang batik basah darah di genggamannya. Gamelan yang sempat berdentum sekeras badai kini tinggal gema samar, seperti nada terakhir sebuah lagu yang enggan benar-benar berakhir. Bulan memegang bahu Sari erat-erat, matanya masih menyisakan ketakutan bercampur lega. Apakah selesai? Bisik Wulan lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Sari menghela napas panjang. Aku harap begitu, jawabnya pelan, seperti yang baru saja ia katakan. Kata-kata yang kini terasa lebih seperti doa ketimbang keyakinan. Kabut yang tadi menebal bagai dinding putih perlahan menipis, namun hawa dingin tetap menyelimuti makam tua itu. Dupa yang menyala memancarkan aroma harum yang menenangkan, seolah menutup pintu antara dunia arwah dan dunia manusia. Namun jauh di dalam hatinya, Sari tahu pertarungan yang sebenarnya belum selesai. Ketika mereka berdua meninggalkan pemakaman, jalan setapak licin yang semula menakutkan kini terasa lebih ringan. Meski masih diselimuti kabut, bulan purnama bergeser ke barat, sinarnya mulai pudar, menandai bahwa fajar akan segera datang. Namun setiap langkah Sari seperti menggaungkan suara hatinya sendiri. Ia merasakan sesuatu yang masih menggantung. Bukan lagi amarah Nyai Kenanga yang menekan dada, melainkan sebuah kesedihan mendalam. Nyeri yang tak kunjung reda. Sesampai di rumah, Wulan langsung menyalakan lampu minyak dan menyiapkan air hangat. Sari duduk diam di kursi kayu dekat jendela. Selendang batik masih menempel di pangkuan. Dari luar, suara ayam hutan samar-samar terdengar. Pertanda pagi tak lama lagi tiba. Tidurlah sebentar. Saran Wulan lembut. Kau butuh istirahat, Sari menggeleng pelan. Tidak, Wulan, aku masih merasakan sesuatu, seperti ada yang belum tuntas. Wulan menatap sahabatnya, lalu duduk di sampingnya. Apa yang kau rasakan? Sari menatap keluar jendela. Kabut tipis masih melayang di antara pepohonan dan di kejauhan. Siluet gunung tampak samar. Bukan marah, bukan dendam, seperti kesedihan. Seperti Nyai Kenanga belum benar-benar pergi. Tak lama setelah itu, Sari memejamkan mata. Rasa kantuk yang tertahan sejak semalam akhirnya menuntut. Dalam setengah tidur, ia mendengar bunyi gamelan yang jauh, lembut. Berbeda dari sebelumnya, nada itu bukan lagi ancaman, melainkan alunan duka, nyaris seperti kidung perpisahan. Dalam mimpinya, Sari kembali melihat kabut pinus. Namun kali ini tak ada jeritan, tak ada angin badai. Hanya seorang perempuan tua berambut panjang berdiri di kejauhan, mengenakan kebaya lusuh yang diterpa cahaya lembut. Mata perempuan itu tak lagi merah menyala, melainkan teduh. Meski masih menyimpan kepedihan yang tak terkatakan, Sari memberanikan diri melangkah mendekat. Nyai Kenanga, suaranya bergetar. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. Tak ada kata-kata, hanya isyarat yang terasa sampai ke relung jiwa. Sari merasakan beban yang berat, kesedihan yang menembus generasi, penderitaan karena pengkhianatan dan kematian yang tidak adil. Dengan suara pelan Sari berbisik, "Atas nama keluargaku aku memohon maaf, aku tak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bersujud di hadapanmu. Biarkan rasa sakitmu berakhir. Biarkan kami hidup dalam damai." Nyai Kenanga menundukkan kepala sedikit, seperti mengakui permintaan itu. Dari matanya mengalir air bening, bukan darah. Perlahan sosoknya larut ke dalam kabut, meninggalkan hanya kilatan cahaya yang menenangkan. Sari terbangun ketika cahaya fajar menembus celah jendela. Udara yang masuk ke rumah kini lebih hangat, berbeda dari dingin yang menusuk tulang semalam. Wulan masih tertidur di lantai dengan posisi duduk. Kepalanya bersandar di dinding. Sari berdiri dan membuka pintu. Udara pagi menerpa wajahnya, segar dengan aroma tanah basah dan embun. Kabut tipis melayang ringan. Bukan lagi selimut pekat yang menakutkan. Langit timur mulai memerah, menyambut matahari yang perlahan terbit di balik pegunungan. Desa Lembah Arum tampak berbeda pagi itu. Burung-burung berkicau riang. Dan dari kejauhan terdengar suara ibu-ibu memanggil anak-anaknya. Pagi yang biasa, namun bagi Sari rasanya seperti dunia yang baru. Ia melangkah ke jalan berbatu di depan rumah. Di kiri kanan,
Rumah-rumah warga mulai menyalakan api untuk menanak nasi. Aroma kayu terbakar bercampur dengan wangi bunga yang tertinggal dari dupa semalam. Sari menghirup dalam-dalam, merasakan beban di dadanya terangkat. Pak Surya, kepala dusun, datang berjalan pelan dengan sarung melilit pinggang. Sari disapanya, wajahnya penuh keheranan sekaligus lega. "Kau baik-baik saja? Semalam, desa seperti diguncang. Banyak yang melihat cahaya aneh di arah pemakaman." Sari menatap Pak Surya, matanya jernih meski sedikit sembab. "Aku sudah mencoba menyelesaikan semuanya, Pak. Semoga Nyai Kenanga bisa tenang sekarang." Pak Surya menunduk dalam-dalam. "Kalau begitu, semoga benar begitu." Ia menarik napas panjang, lalu menatap mata Sari. "Kau sudah berani melakukan apa yang kami semua tak sanggup lakukan." Sari hanya tersenyum tipis. "Ini bukan soal keberanian. Ini soal menebus dosa yang bukan milikku, tapi yang harus diakhiri." Saat matahari merayap semakin tinggi, cahaya keemasan menyelimuti lembah harum. Sari merasa sesuatu yang lama terikat kini terlepas. Ia kembali ke rumah dan mendapati Wulan terbangun. Menatapnya dengan senyum lelah. "Bagaimana rasanya?" tanya Wulan. "Seperti baru lahir," jawab Sari. "Seperti fajar yang benar-benar baru." Wulan berdiri, menatap keluar jendela ke arah desa yang kini terang. "Aku pikir semuanya sudah berakhir." Sari mengangguk, tapi tatapannya tetap menerawang ke langit. Ada kedamaian, namun juga kesadaran bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ketika mereka berdua keluar lagi untuk menjemur selendang batik, seekor burung gagak hitam tiba-tiba melintas di atas kepala. Hinggap di dahan pohon jambu di halaman depan, matanya yang hitam berkilat menatap tajam, seperti mengamati mereka. Sari terdiam. Burung itu tidak mengeluarkan suara, hanya diam menatap. Lalu, setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mengepakkan sayap dan terbang ke arah hutan pinus, meninggalkan bayangan yang memanjang di tanah basah. Wulan menggenggam lengan Sari. "Itu pertanda lagi?" Sari memandang ke arah burung yang menghilang di balik pepohonan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum takut, melainkan pengakuan bahwa beberapa misteri memang tak akan pernah sepenuhnya sirna. "Mungkin hanya burung," katanya pelan, "atau mungkin dia hanya ingin memastikan." Matahari pagi menyinari desa dengan hangat. Kabut terakhir lenyap, meninggalkan lembah arum dalam cahaya yang belum pernah terasa seindah itu. Namun di dalam hati Sari, ia tahu, kisah ini bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan berdamai dengannya, dan dengan itu, fajar baru di lembah arum benar-benar dimulai. Tenang, tetapi selalu menyisakan bisik samar bahwa dunia gaib tak pernah sepenuhnya pergi.